bersama mengenal bentuk-bentuk strategi coping menghadapi masalah. Ya, insya Allah di tengah-tengah kita juga sudah ada yang terhormat Ibu Dr. Siti Urbayatun SPSI MSI Psikolog. Beliau adalah dosen psikologi dari Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah sore hari ini berkenan untuk mendampingi kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk memulai suatu kegiatan yang baik, mari bersama-sama kita buka bersama rangkaian kegiatan pada sore hari ini dengan kita bersama-sama membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan basmalah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat dan tentunya dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai tema yang kami share, yakni insya Allah sore hari ini ada satu pembahasan yang cukup menarik yang akan dikupas oleh Ibu Siti Urbayatun, yakni kita akan bersama mengenal coping mechanism atau strategi coping, yakni salah satu cara-cara untuk mengatasi stres dan cemas gitu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu dalam kehidupan sehari-harinya pasti pernah mengalami kegagalan, pasti pernah mengalami stres juga, bahkan mungkin rasa cemas setiap hari ada dalam diri kita. Nah, pada sore hari ini kita akan mengenal salah satu trik atau mungkin salah satu bagian dari psikologi yang dinamakan coping mechanism yang nantinya akan diulas oleh Ibu Siti Urbayatun. Mungkin demikian pengantarnya, mari bersama-sama kita simak pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Urbayatun. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Ibu Siti Urbayatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada di forum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Lutfi dan juga Ustadz-Ustadzah semuanya. Selamat sore, semoga sehat semuanya ya. Ya, amin, amin. Sepenuhnya monggo Ibu, kami persilahkan. Oh iya, nggih. Baik, nanti diingatkan waktunya nggih, Mas Lutfi ya. Baik Ibu. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fillah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shroli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira lazizku. Aziz Quran, khususnya Mas Lutfi yang membersamai saya pada sore hari ini untuk ngobrol ya Mas ya, ngobrol-ngobrol, semoga ada manfaatnya. Apa kabar Ibu Bapak semuanya, Mbak Mas, Kakak Adik? Ini saya belum kenal semua ya. Salam kenal bagi yang belum kenal. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini, saya berniat mencari ilmu, mudah-mudahan nanti sharing kita bisa menambah keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa syukur kita, menambah rasa kebahagiaan kita ya Mas Lutfi ya, sehingga nanti kita bisa menjalani yang hari-hari yang Allah sisakan ya. Hari-hari kita ini adalah hari-hari yang tidak sia-sia, hari-hari yang bisa kita lalui dengan optimal ya, dengan produktif. Nah, alhamdulillah untuk materi kita pada sore hari ini sebenarnya melanjutkan ya Mas Lutfi dari materi yang sebelumnya. Nah, kali ini saya ingin mendiskusikan tentang bagaimana sih ketika menghadapi masalah itu, strateginya biasanya apa saja yang kita lakukan ya. Mungkin kita tidak merasa itu strategi ya, ya Mas Lutfi ya.
Neng kalau Mas Lutfi lagi bete gitu, terus gimana yang dilakukan biasanya gimana Mas? Ingin tahu aja. Mas Lutfi ya yuk. Oh freeze ya Mas Lutfi. Ah, biasanya lagi bete, terus Mas Lutfi apa yang dilakukan? Telepon seseorang yang membuat bete atau jalan-jalan atau makan? Makan tambah stres aja. Tambah stres. Ah, Jadi lebih banyak merenungnya Ibu. gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak merasa itu strategi ya, tapi kemudian spontan aja kita melakukan sesuatu untuk mengurangi perasaan ya, tidak nyaman atau permasalahan yang kita hadapi. Nah, sebenarnya sesuatu yang sering kita lakukan itu nanti akan menjadi style kita ya dalam menghadapi permasalahan ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi stres, sesuatu yang menekan yang kita alami sehari-hari, kemudian ada yang menjadikan stres itu sebagai file yang tersimpan begitu mendalam ya, kemudian kita simpan terus sampai lama, tapi kemudian kita tidak mengurai ya permasalahan itu, maka sewaktu-waktu akan bisa muncul sudah dalam kondisi yang kita tidak kuat untuk mengatasinya. Nah, tetapi ada strategi-strategi yang bisa kita lakukan supaya permasalahan itu tidak menjadi permasalahan yang besar ya. Maka itulah kita perlu melakukan strategi coping menghadapi masalah ya. Masalah itu perlu kita ada strategi untuk mengatasinya. Nah, saya izin share screen. Mas Lutfi di nah ini ya. Ini maaf ini gambarnya tentang bagaimana coping. Sudah kelihatan Mas Lutfi dan Ampun Ibu. Ustazah ya. Coba saya ini slideshow ya. Slideshow. Mana slideshow? Oh ini. Nih. Oh, suaranya kecil. Halo? Iya, agak Halo? kecil Ibu. Kecil? Masih kecil? Iya, Assalamualaikum. iya. Suaranya sangat kecil, Ibu. Oh, sangat kecil. Nah, pada ini saya sudah polkan ya. Gimana Mas Lutfi? Iya, insya Allah masih kedengeran Ibu. Tapi Cek, memang cek. agak kecil. Cek, Saya cek. jelas. Iya, Sudah sampun lebih Ibu. jelas? Sudah lebih jelas? Iya. Sampun Ibu. Oke. Oh ya. Baik, terima kasih atas feedbacknya. Nah, Niko ya. Tadi kita menyebutkan coping menghadapi masalah. Nah, strategi coping itu sebenarnya apa ya? Strategi coping itu apa? Kebetulan saya riset tentang coping religius Islam ya. Riset saya tentang coping religius Islam. Ini adalah strategi ketika saya ingin mencari tahu para korban gempa ya saat 2006 ya korbannya, tapi saya penelitiannya setelah itu bagaimana sih cara menghadapi permasalahan yang mereka hadapi setelah mengalami gempa ya. Nah, ini saya ingin mencari tahu strategi coping mereka yang kemudian saya sebut strategi coping religius Islam. Nah, strategi coping itu menopo ya, apa?
Strategi coping itu sebenarnya upaya yang dilakukan oleh individu guna meminimalkan resiko. Ya, risikonya itu diminimalkan. Mungkin tidak diatasi seluruhnya, tidak bisa, maka diminimalkan. Kemudian ditoleransi, serta kemudian dihadapi secara efisien. Nah, itu namanya strategi coping ya. Nah, definisi lain mengatakan strategi coping adalah usaha individu guna menghadapi situasi yang penuh tekanan yang mengancam dirinya dengan memakai sumber daya ya, sumber daya yang dipunyai oleh individu itu tentunya ya. Jadi kita sebenarnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sumber daya internal maupun sumber daya nanti dari eksternal. Sumber daya internal ya dari kemampuan kita di dalam menghadapi situasi tadi ya. Oh, kita sehat, itu kita punya sumber daya. Kita bisa berpikir ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemampuan kognitif yang rata-rata misalnya ya, yang bisa kita pakai kemampuan otak kita yang normal ini tidak ada permasalahan-permasalahan tertentu ya. Alhamdulillah kita sehat, sementara ada orang ya dikasih apa itu peradangan di otak atau ada masalah di otak. Nah, kita enggak. Allah telah memberikan kita otak yang normal ya, tidak mengalami kendala, ada yang pendarahan ya di otak. Nah, ini sebenarnya sumber daya. Salah satu sumber daya adalah kemampuan kita memikirkan permasalahan itu secara rasional ya, permasalahan itu kita pikirkan secara rasio. Nah, ini sumber daya. Nah, dan masih banyak sumber daya yang tentu Allah berikan ya kepada kita, tapi kita sering tidak merasakannya itu sebagai sumber daya yang Allah berikan. Nah, coping itu nanti adalah kita memakai sumber daya itu untuk mengatasi masalah ya. Kamu itu kemampuannya bagus loh, lulusnya bagus, pinter ya. Tapi kenapa ketika menghadapi masalah tidak menggunakan kemampuan itu? Berarti tadi kita belum menggunakan sumber daya untuk mengatasi masalah. Ya, sumber daya kognitif, sumber daya afektif, kemampuan kita dalam merasakan situasi ya, perasaan ya, emosi itu sebenarnya sumber daya. Kita mempunyai emosi. Ada permasalahan-permasalahan yang dengan sentuhan emosi clear ya, tidak usah berlama-lama. Dengan senyuman, dengan sentuhan, dengan kehalusan, masalah selesai. Tapi kenapa nggak kita gunakan sumber daya emosi itu ya? Nanti belum yang eksternal ya, sumber daya sosial. Sumber daya sosial bisa dari keluarga, sumber daya dari pertemanan. Kita kan punya teman-teman ya, mengapa sih kok loneliness? Mengapa kita merasa sepi ya? Mengapa kita merasa tidak ada yang menyayangi kita ya? Nah, berarti kita belum menggunakan ya sumber daya lingkungan sosial, pertemanan ya. Kemudian nah sekarang areanya media sosial ya, grup kita banyak banget ya, teman SD, teman sampai teman SMP, SMA, terus kita punya sumber daya pertemanan, jaringan ya, jaringan yang semakin luas. Nah, sebenarnya itu sumber daya sosial ya, Ibu Bapak, untuk mengatasi permasalahan. Nah, ini definisi dari ketika kita ingin mengatasi masalah ya, itu namanya strategi coping menghadapi masalah. Nah, ini teori ininya ya, tidak perlu. Nah, ini tadi ya, bagaimana coping ini, strategi kita ini melihat dari luas ya. Kita itu punya kemampuan yang luas, kultur, sosial, konteks kita ya, yang mungkin itu nanti bisa kita manfaatkan ya. Tradisi, kepercayaan, kemudian praktek sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan yang
itu juga bisa kita manfaatkan ya dalam case-case tertentu. Nah, kemudian ini nanti semua itu akan memunculkan stres, tetapi juga bisa menjadi protektif faktor, faktor yang membantu kita untuk memproteksi kita dari permasalahan-permasalahan ya. Ibaratnya nanti akan bisa apa ya, memproteksi, jadi maskernya, jadi buffernya. Kalau mobil itu bempernya. Ketika kita menghadapi masalah ada bemper-bemper secara kultur maupun secara lingkungan kita, sosial kita ya. Mungkin kekeluargaan ya. Kekeluargaan itu ternyata bisa juga kita manfaatkan ya, sistem-sistem kekeluargaan yang ada di masyarakat yang komunal ya, masyarakat Indonesia yang sifatnya itu lebih tidak individual dari masyarakat yang komunal. Nah, sebelum kita nanti membahas coping, Ustadz Ustadzah, ini kita sedikit belajar nih ya, belajar sedikit kayak mahasiswa nih ya, tentang stresor ya. Stresor adalah hal-hal yang menjadi sumber timbulnya stres pada individu. Jadi hal-hal yang menjadi sumber itu namanya stresor. Stresor dibentuk oleh konteks kultur dan sosial setempat. Jadi bisa saja stresor itu juga sumbernya ada di sosial, tapi sosial juga bisa menjadi tadi faktor protektif atau faktor yang membantu kita. Jadi ada sisi-sisi yang positif negatif ya, plus minus ya, dari konteks atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, tipe-tipe stresor ini adalah ada stresor yang memang berat nggih, berat sekali nggih, kejadian berat yang disebabkan karena biasanya kehilangan sesuatu yang sangat dicintai ya. Maka disebut major ya, life event yang major, yang besar, kejadian-kejadian hidup yang besar memang nanti akan menjadi stresor yang berat ya. Nah, kemudian transisi kehidupan ya, Ustadz sekalian, misalnya sedang berada dalam masa transisi dari belum menikah, kemudian menjadi ibu muda atau menjadi bapak muda, itu fase-fase transisi ya, ya kemudian menjadi janda ketika kehilangan, menjadi duda atau menjadi mahasiswa baru juga ya, ini adik-adik, ini masa-masa transisi dari peran satu ya, dari yang biasa sendiri menjadi kok harus berdua dan seterusnya, bekerja di satu lingkungan itu ada periode-periode yang itu transisi kehidupan yang ya warning kita, oh ini ada satu masa transisi, saya harus siap ketika nanti ada permasalahan-permasalahan yang kemudian kita hadapi. Dan juga hal-hal sehari-hari nih yang ya macet dan sebagainya ya, hal-hal ringan sehari-hari itu hal-hal yang mungkin akan bisa menjadikan kita ya kadang-kadang tertekan ya oleh kejadian-kejadian sehari-hari, pertengkaran-pertengkaran kecil dan sebagainya, perbedaan pendapat ya. Nah, ini. Kemudian ada yang itu sifatnya terus-menerus, kronik ya, ambient atau kronik stresor, di mana situasi tersebut berlangsung atau terjadi relatif terus-menerus. Misalnya lingkungan tempat tinggal yang kumuh. Nah, kita nyari tempat tidak mudah ya sekarang ini, tapi ternyata aduh kita dapat kos nih di tempat yang kumuh ya, polusi, kotor ya, bising dan sebagainya ya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang stressful yang harus ini ya, misalnya pengatur lalu lintas udara, pengatur apa itu palang rel kereta api ya. Itu kayaknya sederhana ya, cuman mengatur palang kereta api itu, tapi bisa saja itu menimbulkan stres karena itu risikonya besar ya, sekalipun sekedar ya palang keretanya
harus ditutup gitu. Tapi kalau lalai sedikit nyawa orang lain. Tapi itu terus menerus sehingga kemudian karena menegangkan terus pekerjaan itu tidak sempat ketawa ketiwi ya, apalagi lalu lintas udara itu sangat sibuk barangkali ya. Nah, itu ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menimbulkan stres terus-menerus atau situasi-situasi tadi lingkungannya polusi ya, di dekat bandara yang suaranya selalu terus-menerus ya kita dengarkan suara-suara pesawat dan sebagainya. Nah, ini tentu harus dihadapi ya karena sifatnya terus-menerus. Nah, selain ada stresor, kita melihat kembali tadi yang sudah Ibu singgung tentang sumber-sumber atau resources-nya itu apa sebenarnya untuk menghadapi itu apa saja yang kita punya, ya. Nah, ini namanya faktor yang memproteksi kita ya. Bersumber dari unsur personal, sosial, material yang kemudian akan melindungi individu dari mengalami stres ya. Nah, ini yang harus digunakan sebenarnya. Kalau kita punya ini berarti kita sebenarnya Allah sudah berikan kita cara untuk menghadapi tadi sumber-sumber yang terus-menerus, kejadian-kejadian yang tiba-tiba, transisi kehidupan ya. Apa itu sumber personal? Misalnya kompetensi, keterampilan, optimisme, kemauan ya, semangat itu kan sumber-sumber personal yang harus kita kok saya lagi down ya, berarti ini harus diangkatlah. Semangatnya diangkat kembali karena ini semangat itu sumber personal loh gitu ya. Gimana ya biar saya semangat makan? Ya oke, makan ya. Makan membuat kita semangat. Ya misalnya atau dengerin nasyid ya atau apa gitu ya. Ini menimbulkan semangat. Nah, ini sumber-sumber personal. Sumber sosial, keluarga, teman, perkumpulan sosial, ada tradisi yang melindungi individu dari stres ya. Kemudian sumber material, uang, pekerjaan ya, dan seterusnya. Ini materi-materi yang kita punya, fasilitas ya, sarana yang bisa kita pakai ya. Kalau seorang mahasiswa barangkali atau ibu rumah tangga, nah nanti bagaimana sumber-sumber daya ini bisa menjadi yang mendukung ya penyelesaian permasalahan itu. Nah, tetapi mengapa ya kok ada yang misalnya tadi sumber daya materialnya itu minimal atau ya tidak gede-gede amat ya. Ya dia ekonominya ya menengah ya. Tapi kok dia lebih bagus ya cara mengatasi masalahnya daripada yang sumber daya materialnya bagus ya. Nah, ternyata memang stres itu tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki tetapi dipengaruhi oleh appraisal. Appraisal itu adalah bagaimana individu menilai dan mengartikan suatu situasi. Misalnya tadi ya, stresornya tadi transisi kehidupan ya, dari jauh dari orang tua ya, dari dekat sama orang tua menjadi jauh dari orang tua misalnya kan, itu kan transisi kehidupan. Nah, ada yang kemudian berhasil melewati situasi ini ya, atau ada orang yang di PHK misalnya ya, ada yang kemudian dia bisa mengatasi, ada yang tidak. Mengapa? Ini karena proses yang namanya appraisal. Bagaimana sih dia menilai situasi tadi ya, di PHK, bagaimana dia menilai situasi itu. Atau jauh dari orang tua, bagaimana cara dia menilai situasi itu. Ada yang pertama, itu penilaian primer, primary appraisal menikah, penilaian yang primer, Bapak Ibu sekalian, atau Ustadz Ustadzah, ketika menghadapi satu masalah, kemudian merasa, ih berat nih, gitu ya misalnya. Aku nggak bisa, ya Pak ini permasalahannya gede banget, saya ini menilainya sebagai sesuatu yang membahayakan, ya.
yang akan merugikan ya, peristiwa ini begitu berat dan ini peristiwa ini akan merugikan saya, akan membuat saya terpuruk gitu ya. Itu namanya primary appraisal yang negatif ya. Tapi kalau primary appraisalnya itu positif, oh ya ini memang besar ya. Tetapi bagi saya ini tidak besar-besar amat kok. Nah, misalnya begitu ya. Ada yang lebih besar lagi pasti. Nah, itu. Jadi primary appraisal-nya bagaimana? Itu nanti akan diikuti oleh secondary appraisal. Setelah orang menilai stresnya itu berat tidak, akan membuat saya terpuruk atau tidak, kemudian secondary appraisal-nya, penilaian keduanya, saya mampu atau tidak. Nah, itu diikuti ikutan kedua ini, mampu atau tidak. Kalau yang negatif, appraisal-nya negatif, aduh saya tidak mampu nih gitu ya. Tapi ada yang merasa saya mampu, insya Allah dengan izin Allah saya akan bisa mengatasi. Ini belum diatasi loh ya, Ustazah. Ini baru appraisal. Appraisal itu penilaian. Baru kita menilai dulu situasi itu bagaimana ya. Ini belum dilakukan. Baru kita menilai dulu. Penilaian kita terhadap situasi itu kita nilai berapa ya. Berat sekali, aku tidak bisa, atau oh ini ya sedang saja, masih ada yang lebih berat kok gitu ya. Kemudian oh saya bisa mengatasi ini, insya Allah ya misalnya. Ini namanya penilaian ya terhadap situasi yang kita hadapi. Nah ini penting karena nanti akan diikuti oleh outcome-nya ya, bagaimana outcome-nya dan cara kita mengatasi situasi selanjutnya secara real. Setelah penilaian maka kemudian dalam teori tadi ada namanya kemudian coping strategy ya, atau strategi coping atau coping responnya kemudian bagaimana setelah menilai sesuatu ya. Nah, menikah ada coping yang disebut sebagai coping yang berfokus pada problem ya, atau bahasa ininya ya kalau dalam ilmiahnya itu problem focus coping. Coping ya dia itu lebih fokus kepada problemnya ya. Mencoba mereduksi stres dengan cara problem solving atau berusaha menyelesaikan akar masalahnya ya. Dicari sebenarnya akar masalahnya apa toh ya. Kemudian dia mencoba mensolve ya akar masalahnya itu, mencoba dicari penyelesaiannya ya. Kalau nah di sini ada berapa contoh. Jadi ini contohnya adalah dengan cautiousness, kehati-hatian ya, kemudian latihan terus ya, mempertimbangkan beberapa alternatif pemecahan masalah ya. Kan masalah itu dipecahkan tidak hanya satu ya solusinya, pokok kudu ini ya, pokoknya harus gini ya, nggak bisa, harus ada alternatif ya. Meminta pendapat orang lain karena kalau semuanya seolah-olah dari kita itu yang benar ya, kita mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mendengar pendapat yang barangkali lebih baik dari pendapat kita. Kemudian lebih berhati-hati dalam memutuskan serta mengevaluasi strategi yang pernah dilakukan sebelumnya ya. Nah, ada orang yang selalu berulang ya, terpuruk berulang kali dengan kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya, kurang belajar ya dari apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini berarti kurang ya dalam problem focus coping. Maka perlu terus berlatih dalam mempertimbangkan pemecahan masalah, mencari pendapat orang lain, kemudian juga mengevaluasi strategi yang sebelumnya dilakukan gitu ya untuk menghadapi masalah. Kemudian instrumental action menika, kemudian dia membuat langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya apa untuk menyelesaikan masalah itu ya.
step 1, step 2 ya disusun atau direncanakan ya. By design direncanakan untuk menyelesaikan masalahnya itu ya. Nah, bisa juga dengan negosiasi atau negotiation, di mana berusaha untuk melibatkan sumber-sumber penyebab masalah tadi. Yuk kita ngobrol bareng ya, karena masalahnya itu kita kok sering ya berbeda pendapat. Jadi maka yuk kita ngobrol bareng, berusaha untuk gimana ya caranya ya, supaya masalah ini tidak membuat kita jadi kehabisan waktu ya karena sering berdebat dan sebagainya. Jadi melibatkan justru penyebab masalah itu ya, untuk berusaha menyelesaikan, alih-alih justru kita malah menjauh dari sumber masalah atau menghindari si penyebab masalah itu. Memang kadang-kadang ya termasuk saya sendiri kadang-kadang tidak langsung ingin bertemu orang yang menyebabkan masalah ya, kita malah males ketemu dia gitu. Dan sebenarnya masalahnya itu ada di dia, kalau kita hindari ya nggak selesai-selesai gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, coping respon adalah coping yang berfokus kepada emosi ya. Kalau yang tadi berfokusnya pada problemnya. Ya, kita berusaha merubah problem itu, mengurangi penyebab-penyebabnya. Nah, kalau di sini dengan cara mengelola emosi kita supaya terjaga keseimbangannya. Tidak salah kalau kita kemudian menghindari, tapi jangan terus-menerus menghindari ya. Menghindari sumber masalah tapi dalam rangka menjaga emosi kita. Nah, itu namanya emotion focus coping. Tetapi kita kemudian terhindar dari masalah, tetapi besok ketemu orang itu masalah muncul lagi karena kita cuman emotion focus coping ya. Kita tidak problem focus coping. Kalau hanya emosinya ya sementara, kadang-kadang sementara saja, karena akar masalahnya masih PR, masih menjadi PR. Nah, ini memang ada beberapa permasalahan yang hanya bisa diatasi dengan emotion focus coping ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya ya, seperti yang penelitian saya, itu ketika gempa ya gempa itu nggak bisa di problemnya ya karena gempa, kemudian rumah rusak, roboh ya, maka nggak bisa kayak kemarin lagi mengulang kembali supaya tidak gempa juga tidak mungkin. Maka yang bisa dilakukan oleh situasi-situasi bencana itu emotion focus coping. Bagaimana kita tadi menilai, kemudian mengatur emosi supaya kita berserah ya kepada Allah, kepada kejadian-kejadian itu ya. Karena yang bisa kita lakukan adalah menjaga keseimbangan kita, karena problemnya ini problem yang given ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang karena manusia yang bisa dirubah ya. Maka yang tepat adalah dengan emotion focus coping. Bagaimana sih mereduksi supaya kita tidak sedih berlarut-larut, supaya kita tadi yang konflik tadi tidak sering marah, supaya kita tidak sering kecewa dan seterusnya. Maka dengan regulasi emosi, meregulat atau mengelola emosi kita dengan berbagai macam teknik juga ya, dengan berdoa yang saya teliti, religious coping Islam, religious coping Islam dengan sabar, dengan sholat, dengan syukur ya, dengan tawakal gitu. Ini karena kejadian gempa itu tidak bisa dirubah ya, sudah terjadi gitu. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana emotion focus coping tadi, salah satunya dengan berserah diri ya pada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, menerima takdir,
mengelola emosinya bagaimana dilatih ya, mengatur nafas ya, atau kemudian tadi mencari udara yang segar sehingga kita bisa rileks ya. Ini adalah cara-cara yang tepat ketika sumber atau akar masalahnya tidak bisa kita ubah ya. Tetapi dalam sehari-hari bisa saja itu bisa dirubah, tapi kita belum siap ya. Akar masalahnya bisa dirubah. Misalnya kita sering beda pendapat dengan orang-orang si X ya, maka itu bisa dirubah, tapi kita belum siap. Maka kita menggunakan dua-duanya ya. Orang yang sehat nanti dia bisa mengatur kapan emotion focus coping, dan kemudian tidak berlarut-larut dengan emotion focus coping. Dia harus mencari akar masalahnya apa ya, supaya masalah ini nggak muncul selalu, karena kita kalau ada masalah jalan-jalan, makan, ya tapi masalahnya muncul lagi karena kita tidak melakukan penyelesaian masalah dengan berfokus pada akar masalahnya. Nah, sumber-sumber coping itu dari mana tadi nggih Bapak Ibu sekalian? Sumber-sumber coping kita ini ya dari dukungan sosial. Kalau kita punya dukungan sosial yang bagus ya, ya ini ada di Lazisku barangkali ada apa asosiasinya ya, ada enggak nih asosiasi ya relawan Lazisku. Nah ini relawan-relawan bisa saling berbagi ya pengetahuan, berbagi ya jaringan untuk sosial support ya, untuk saling mendukung lah satu sama lain ya. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, karena kadang-kadang support ini hanya dengan emosional support. Jadi kita tidak melakukan apa-apa, barangkali hanya dengan mendengarkan ya keluhan temannya itu nanti selesai ya. Nah, social support itu bisa membuat tadi sumber dari coping emotion focus coping tadi. Antara lain ada yang namanya support dengan memberikan perhatian, support dengan memberi nasihat, support dengan memberikan penghargaan ya. Penghargaan itu penting ya, anak-anak sekarang itu kehilangan figur, merasa mereka itu hebat sebenarnya tapi tidak pernah dihargai ya kehebatannya. Mereka itu punya sesuatu yang spesifik tapi tidak ada yang pernah menghiraukan kemampuannya ya. Jadi ini social support itu sekarang menjadi barang yang mahal ya, karena orang sibuk ya. Semuanya sibuk ingin aktualisasi diri, barangkali kurang care terhadap caring, saling perhatian kiri kanan. Itu sangat penting ya. Sekedar curhat ya, sekedar curhat ini akan menjadi support bagi individu yang membutuhkan. Selain kompetensi psikososial tadi ya Bapak Ibu sekalian yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana kita menggunakannya, religion, agama ya, spiritualitas itu juga menjadi sumber coping. Nah, di sini contohnya ini ya. Social support itu dari siapa? Bisa dari keluarga, dari kawan, dari guru, dari ahli. Nah, ini kalau apa-apa ahli nanti ya mungkin tidak cukup ya, maka perlu membuat support dari keluarga, dari kawan, dari lingkungan ya, dan orang-orang tertentu ya, spesifik support baik yang sifatnya pemberian perhatian, kemudian pemberian informasi, maupun yang sifatnya yang nyata ya, dukungan yang nyata ya, diberikan fasilitas kalau butuh apa untuk bayar kuliah ya diberi. Nah ini nanti tangible ya, support yang benar-benar kita bisa berikan sesuai kebutuhan yang real yang dia butuhkan. Ini makanya di dalam Islam ya ada infak, sodako dan sebagainya ya. Ini dalam rangka kita bisa saling memberikan support tangible
tangible support untuk orang-orang yang membutuhkan. Support yang menyeluruh dari pertemanan, dari ya relasi, dari membership, dari sifat caring, dari sifat peduli satu sama lain, saling mempedulikan, comfort membuat nyaman ya. Ini bertemu kok udur-uduran we ya. Nah, tapi udur-uduran merasa nyaman ya nggak masalah gitu ya. Comfort membuat nyaman. Nah, tadi psikososial kompetensi kita itu yang bisa kita gali apa saja. Nah, ini ya. Misalnya perasaan, self and emotional awareness. Oh, dia sedang kok dia diem aja ya. Mungkin dia sedang memikirkan apa ya, keluarganya kah. Nah, kita mencari tahu. Ini yang memahami perasaan, tapi juga memahami kekurangan dan kelebihan orang lain. Nah, ini penting ya. Kelebihan oke, tapi juga kekurangannya itu coba kita pahami. Tidak ada manusia itu yang semuanya kelebihan ya. Bukan manusia itu ya. Mbak Fitri mohon pamit. Oh, monggo. Baik. Self and emotional regulation, manajemen emosi secara memadai tadi ya. Latihan, melatih emosi. Latihan kalau marah jangan meluap-luap. Coba marah, saya marah. Nah, karena marah ini penting loh. Ada yang nggak bisa marah ya. Marah, itu emosi yang harus ada marah itu, tapi digunakannya itu yang tepat. Nah, gitu ya. Digunakan itu marah yang tepat. Supaya nanti kita lengkap ya. Karena ada juga yang tidak bisa marah. Ini nanti malah bahaya juga. Merugikan dalam konteks kalau ada situasi yang membahayakan. Justru dengan marah itu melindungi dirinya. Agresif tapi dalam rangka untuk melindungi diri misalnya. Problem solving, mengidentifikasi masalah, kemudian mencari strategi dan mengantisipasi konsekuensi dan membuat keputusan akhir. Itu yang namanya kemampuan problem dan solving ya, menyelesaikan permasalahannya itu dari mengidentifikasi ini masalahnya janjinya apa ya, karena kadang-kadang bingung ya, apa ya masalahnya itu sampai apa bingung ya. Nah, ini coba latihan mengidentifikasi masalah, kemudian mencari strateginya, tanya kira-kira pada orang lain apa ya yang tepat tadi ya. Salah satu problem fokus coping itu mencari dari teman ya, strategi lain apa ya gitu ya. Jangan dipikir sendiri ya. Mengantisipasi konsekuensinya. Oh, nanti kalau begini ada konsekuensinya. Sampai kemudian siap membuat keputusan akhir. Keputusan akhir itu kadang ada konsekuensi negatifnya juga, tapi saya berani. Ya, saya berani kuliah di Jogja. Konsekuensinya jauh dari orang tua, masak sendiri, hemat. Nah, ini konsekuensinya. Jadi orang yang punya problem solving itu setelah membuat keputusan akhir juga siap menghadapi konsekuensinya. Jangan semuanya harus dilimpahkan ke orang lain konsekuensinya ya. Nah, demikian. Tadi kemampuan empati ya. Kemampuan kolaborasi ya. Bapak Ibu punya keterkaitan dengan lingkungan ya. Punya kemampuan manajemen konflik. Nah, ini yang perlu dilatih terus ya. Kalau kita nggak pernah bersosialisasi, kita nggak akan terlatih untuk manajemen konflik. Karena ada orang yang kemudian nggak mau berteman, berorganisasi, nanti konflik. Nah, itu nanti jadi kita tidak terlatih untuk melakukan kemampuan manajemen konflik. Nah, agama dan spiritualitas ini sangat penting bagi seorang muslim, maka ini adalah sumber coping yang sangat-sangat penting untuk selalu kita gali terus kemampuan-kemampuan kita ini ya. Secara spiritual ada kekuatan ya di luar sana, Allah Subhanahu wa taala yang selalu akan dekat kalau kita minta.
Kalau kita mendekat pada Allah, Allah juga akan lebih mendekat lagi pada kita. Nah, ini adalah sumber-sumber coping yang perlu kita wujudkan dalam menghadapi permasalahan. Mungkin itu saja Mas Lutfi, paparan dari saya. Kalau ada diskusi dan masukan-masukan, alhamdulillahirobbilalamin, dan sharing barangkali bisa bermanfaat untuk saudara kita. Monggo, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Urba. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, pada Ustadz Ustazah sekalian, Alhamdulillah materi dari Ibu Urba tentang coping mechanism, cara untuk mengatasi stres juga cemas telah disampaikan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kami sampaikan kiranya bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp-nya. Nah, ini kiranya bisa masuk terlebih dahulu Bapak Ibu nanti untuk bisa kita mengakses materi juga untuk mungkin ikut ke dalam sesi-sesi kegiatan selanjutnya dari Lazisku. Oh ya, sekaligus menginformasikan insya Allah di tanggal 25 Mei ini Lazisku akan ada kajian bersama Pak Cah, harinya di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dengan tema perlukah mendesain konsep keluarga. Nah, itu kita mengajak juga bagi Bapak Ibu sekalian sekiranya untuk bisa mengikuti dalam kajian bersama Pak Cah. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa dipersiapkan pertanyaannya atau barangkali sudah ada beberapa pertanyaan jadi Ibu ini nanti bisa dijawab. Dan bagi Bapak Ibu yang kiranya nanti ingin bertanya langsung bisa mungkin raise hand, nanti kita persilahkan satu-satu. Ini kita masuk ke pertanyaan yang sudah masuk dulu. Kita bacakan Ibu. Bismillah, saya Dewi Azam. Ustazah izin bertanya, bagaimana cara menjaga kewarasan peran seorang ibu sekaligus juga jadi seorang ayah dan cara menghadapi anak-anak yang beranjak dewasa. Syukran Ustazah. Oke, mungkin itu dulu Ibu. Oke. Baik, jazakumullah khairan Mbak Dewi atas pertanyaannya, dan mungkin nanti sharing ya, mungkin dari Ustadz-Ustadzah di sini, bagaimana menjaga kewarasan gitu ya, peran seorang ibu jadi dan seorang ayah, jadi single parent ya. Masya Allah, ini luar biasa ya Mbak Dewi. Allah memberikan ujian dan juga kasih sayangnya dengan memberi peran sebagai ibu dan seorang ayah, apalagi dengan anak-anak yang beranjak dewasa ya. Yeah. Ya, ini saya juga belum tentu bisa ya seperti apa yang dilakukan oleh Bu Dewi, tetapi yakin ya, kita yakin ya Ibu Dewi bahwa ketika Allah memberikan ujian kepada kita, maka kita akan mampu untuk mengatasinya. Itu yakin dulu ya, yakin dulu. Mbak Dewi senantiasa harus mencamkan dalam diri, tadi namanya itu primary appraisal tadi dalam materi itu ya. Primary appraisal kita, penilaian primer kita harus ya berusaha lah, kita berusaha ya bahwa ini adalah masalah yang Allah berikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang Allah anugerahkan kepada kita, dan Allah itu pasti yakin bahwa aku mampu untuk mengatasinya ya, karena Allah itu tidak akan membebani ketika, kecuali memang Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengatasi itu. Nah, penilaian primer ini akan mempengaruhi dari selanjutnya ya, aku mampu atau tidak ya, aku mampu atau tidak. Nah, ketika kemudian merasa bahwa kita mampu, maka kita akan membesarkan ya, apa namanya ya. Jadi kalau ada kayak lingkaran-lingkaran aman kita ya, anchor ya, kita mempunyai lingkaran-lingkaran yang aman, maka kita membesarkan di dalam diri Mbak Dewi itu ya, bayangkan suatu
lingkaran yang aman, yang nyaman itu terus membesar ya dengan kita bersama Allah ya, kita bersama Allah dan kita merasa itu zona-zona nyaman kita yang senantiasa akan membesar dan membuat Mbak Dewi nyaman ya. Dengan rasa itu, kebersamaan Mbak Dewi dengan Allah, kita dengan Allah, dalam setiap fase Mbak Dewi mendampingi anak-anak yang ya beranjak dewasa, beranjak remaja, apalagi ya, rasa nyaman bersama problem-problem atau setiap perkembangan anak itu, rasa dibersamai Allah ya dalam setiap fase-fase itu ya, kesulitan, oh nanti akan ada kemudahan, nanti ada anak rewel, oh aku yakin ini ada saatnya ya, anak hanya sedang mungkin kadang-kadang kan anak rewel itu sebagai hal yang ingin dia ungkapkan dengan cara lain ya, tapi sebenarnya inti masalahnya mungkin dia ingin perhatianku, mungkin aku terlalu sibuk ya, terlalu sibuk dengan diriku kurang seimbang, barangkali aku harus memperhatikan anakku. Sinyal-sinyal apa yang Allah berikan ketika masalah anak rewel, kemudian ini kok si remaja juga bikin ulah, apa ya, pelajaran apa yang Allah ingin berikan. Oh ternyata aku jadi belajar bahwa sekarang ini barangkali itu sinyal saya harus tawazun, saya harus seimbang. Oke, materi itu penting, tetapi perhatian kepada anak juga penting. Mungkin saya kurang waktu untuk mendengarkan anak. Pada si remaja mungkin saya kurang waktu untuk ya bersama dia, untuk ya bercerita, barangkali dia butuh. Nah, apa yang terjadi hari ini gitu ya, termasuk ya figur ayah yang tidak ada. Yakin ya Mbak Dewi bahwa kalau kita dalam persaudaraan Islam, anak itu tidak hanya memfigurkan ayah biologis, anak itu bisa memfigurkan ayah-ayah dari ikhwah, dari semua saudara-saudara Muslim kita ya, itu bisa menjadi idola anak kita ya, laki-laki yang menjadi pengganti figur ayah dari anak kita. Oleh karena itu penting sekali kemudian kita selalu bersama dalam kekeluargaan yang Islami, kita berada dalam persaudaraan ya dan kekeluargaan yang Islami bersama ikhwah semuanya ya, saudara-saudara kita yang kita kenal, om-om kita atau ya relasi-relasi kita, orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita, jadikan itu Luna, kamu nggak punya ayah, dia juga ayahmu, meskipun secara biologis dia bukan ayahmu, tetapi di dalam Islam maka kita ini bersaudara. Ingat Rasulullah pernah seorang anak yatim ya, ketika dia menangis, kemudian Rasulullah meyakinkan anak itu bahwa aku adalah anak ayahmu, aku adalah saudaramu, gitu ya. Kamu tidak usah sedih ya, gitu ya. Jadi kemudian anak itu tersenyum, gitu ya. Jadi kita bisa menjadikan figur-figur Islami yang ada di sekitar kita, tentu dengan terus ya bersama-sama menjaga keeratan ya, kekeluargaan, keeratan hubungan ya antar saudara di dalam keluarga, terus kita wujudkan. Semoga semua masalah-masalah yang ada itu adalah sebagai batu-batu kecil ya yang nanti akan mendewasakan anak-anak Mbak Dewi ya, insya Allah justru ini adalah anak-anak yang hebat yang bisa tumbuh, karena riset saya tentang justru orang-orang yang mengalami problem-problem itu, mereka ternyata lebih kuat dibanding anak-anak yang lain ya, yang tidak mengalami masalah itu. Yakinkan ini adalah hadiah dari Allah di sana ya, di depan sana itu Allah akan memberikan hadiah yang luar biasa kepada keluarga Mbak Dewi yang tengah diuji dengan kondisi tadi. Demikian Mbak Dewi, doa saya ya untuk Mbak Dewi sekeluarga, semoga senantiasa diberikan solusi atas setiap masalah.
Baik, terima kasih Ibu Urba. Demikian Ibu Dewi, jawaban dari Ibu Urba. Mungkin ada feedback dulu dari Ibu Dewi. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya mungkin. Dekap Ibu Dewi Azam. Semoga jawaban dari Ibu Urba membantu untuk sedikit menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Baik, Ibu. Jazakillah khair Ustazah Urba. Masya Allah, amin wa iyyakum. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Cukup Ibu Dewi, atau mungkin ada tanggapan dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Sama cekap, Us. Matur nuwun. Baik Ibu Urba, kita lanjut ke mungkin ini pertanyaan yang terakhir karena kita keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan cukupkan forum ini di maksimal di jam 17:10 karena mungkin waktu sholat maghribnya begitu. Ini ada satu pertanyaan lagi Ibu Urba. Niki pertanyaan dari Ibu Masrofah. Ustazah Afwan mau bertanya, bagaimana menanggapi anak usia 11 tahun akan tetapi sudah menggunakan rokok gitu. Ini pertanyaan dari Ibu Masrofah. Makasih Ibu Urba. Jazakumullah khairan. Mbak Asrofah, Ibu Asrofah, anak 11 tahun yang sudah merokok, Masya Allah. Ya, memang kita menghadapi lingkungan eksternal tadi ya, salah satu stresor itu adalah dari lingkungan eksternal. Padahal saya nggak pernah loh ngajarin rokok ya, buru-buru ngajarin ya. Tentu kita sebagai orang tua pasti tidak pernah ya memaparkan ya ide-ide informasi tentang pentingnya atau apa sih manfaat rokok, kan enggak ya. Tapi kok bisa ya mereka itu merokok. Nah, berarti kita melihat apa yang menyebabkan anak merokok. Memang saat ini informasi apa sih yang ada di luar sana tentang rokok ya. Nah, kalau kita melihat iklan-iklan rokok itu kan selalu diidentikan dengan apa? Sosok yang maco, sosok yang sukses, sosok yang apa ya, keren gitu ya, yang modern. Kalau nggak merokok itu kuno dan sebagainya. Nah, itu memang termasuk sumber-sumber stresor yang membuat kemudian idola mereka itu justru orang-orang yang seperti itu ya. Nah, tapi ini memang tantangan ya, tantangan dari luar yang tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah kemudian mendiskusikan cara pandang remaja kita tentang rokok itu ya. Kok bisa merokok ya? Nah, selama ini jangan merokok. Nanti kalau ngerokok tak hukum ya, misalnya gitu kan. Kita berarti tinjauannya langsung ke respon ya, tapi kita belum berarti mencoba memahami situasi mengapa kok si remaja kita itu merokok ya, penilaiannya itu apa kok bisa anak kita merokok. Nah, itu dulu barangkali yang perlu digali dari anak-anak ya, dari Ananda yang merokok tadi. Kenapa ya nak kamu merokok? Nah, misalnya Ustazah Asrofah bisa menemukan bahwa karena ya ikut-ikut teman ya, misalnya ya, ikutan teman atau ada motivasi lain ya. Karena saya pernah juga mengajar di daerah Wonosobo ya. Ternyata anak itu merokok karena memang banyak di sana petani tembakau ya. Kalau petani tembakau ya di rumah banyak tembakau ya, bapaknya juga merokok, mereka juga membuat tembakau, jadi nggak sulit menghindar dari merokok karena terpapar ya, mereka itu terpapar. Tapi ini motivasinya barangkali berbeda ya, mereka tidak terpapar itu hanya barangkali ikut teman ya,
Kalau nggak ikut, nanti mereka dikucilkan dalam pergaulan. Ada ya motivasi ini ya. Jadi mereka sebenarnya juga nggak enak, mungkin rasanya juga nggak enak barangkali. Tapi kok merokok, kok mencoba-coba merokok, ya tadi mungkin motivasinya karena ya ikut-ikut saja. Nah, mengapa mereka harus ikut-ikut? Karena mereka bergaul dengan remaja yang seperti itu. Mengapa mereka bergaul dengan remaja yang merokok? Karena mereka merasa nyaman di lingkungan itu ya. Mengapa mereka tidak nyaman di lingkungan yang lain? Nah, itu menjadi pertanyaan selanjutnya ya. Barangkali memang saat ini remaja-remaja ini membutuhkan rasa nyaman, tetapi tidak atau sedikit sekali circle atau peer ya, peer yang bisa membuat nyaman tetapi juga tidak merokok gitu ya. Barangkali ada peer-peer ya, pertemanan-pertemanan mereka itu justru nyaman dengan orang-orang yang merokok. Orang-orang yang sesama merokok itu menimbulkan kenyamanan bagi dia ya. Nah, berarti sumbernya kan bukan rokok sebenarnya. Tapi si remaja ini ingin mendapatkan rasa nyaman, ingin mendapatkan rasa diakui, ingin mendapatkan rasa apa dihargai barangkali di situ ya. Di situ dia merasa dapat pengukuh ya, pengukuh yang positif di antara teman-teman itu. Berarti itu yang dibutuhkannya. Akar masalahnya adalah rasa ingin diakui, rasa ingin dihargai dan sebagainya. Dan dia mendapatkannya kok ya ini Allah uji di lingkungan-lingkungan yang merokok barangkali. Nah, saya pernah juga diskusi dengan teman yang anaknya merokok. Mungkin bisa dicoba ya, dicoba dengan anak ini diberikan alternatif-alternatif yang lain. Nak, kamu boleh kok bergaul dengan temanmu yang merokok ya. Dia kan menurutmu kan juga baik kan, tidak 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 aneh-aneh ya, cuman merokok saja barangkali ya. Tapi coba deh pelan-pelan teman-temanmu itu yuk dipengaruhi, yuk coba diajak. Mereka itu sholat nggak sih nak gitu ya. Oh, kadang sholat kadang enggak misalnya ya. Oh, kadang sholat kadang enggak. Coba yuk, coba teman-temanmu yang merokok itu dibawa ke rumah, kita coba cari tahu. Ibu boleh dong kenalan sama mereka gitu ya. Nah, jadi si anak ini tidak merasa kemudian teman-temannya itu dimusuhi oleh ibunya malah ya. Tapi oh berarti ibuku mau ya ngobrol ya dengan temanku yang merokok, yang rambutnya diwarna-warni gitu ya. Oh, berarti ibuku bisa ya menerima mereka ya. Jadi coba kita bergaul dengan mencoba merangkul teman-teman dari anak kita itu. Kita ajak, kita dekati, kita berikan kasih sayang. Jangan-jangan mereka juga orang yang kurang kasih sayang, anak-anak itu ya. Jadi mereka juga membutuhkan figur ibu. Nah, ini sangat-sangat nanti menjadi tanggung jawab yang kita berikan kepada anak-anak kita itu untuk bisa mengajak juga temannya. Kamu jangan mau dong dipengaruhi terus. Coba kamu sekarang mempengaruhi juga dia yang baik-baik ya. Nanti pelan-pelan merokoknya diilangi kan. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar ya Ibu ya. Kalau nahi mungkar dulu itu ya dia menolak, mereka akan menolak. Oh, nggak boleh sama ibu, pasti nanti aku dilarang ini, dilarang itu. Sekarang amar ma'ruf dulu, ya, amar ma'ruf dulu, eh, didekati, dibawa kepada kebaikan, nanti pelan-pelan seiring dengan apa ya, seiring dengan kenyamanan mereka, pengetahuan mereka, moral mereka juga bertambah ya, literasi mereka tentang Islam bertambah juga, maka semoga saja nanti anak ini juga tadi ja'al haqqo wa zahaqol batil itu. Ketika didatangkan yang benar, maka kebatilan itu akan lenyap gitu ya.
kita luaskan lingkaran-lingkaran kebaikan, nanti insya Allah lingkaran-lingkaran keburukan juga akan tersisir, tergeser ya, tergerus gitu ya oleh kebaikan yang semakin meluas gitu. Tidak selalu harus nahi mungkar dulu, nanti mereka akan kaget dan menolak. Nah, itu sekedar tips saja ya dari saya, insya Allah dengan doa ibu, dengan usaha ya, seolah Allah yang membolak-balikkan hati, didoakan terus. Asal anak itu dekat sama kita, mereka akan kalau ada masalah akan kembali lagi kepada ibunya sebagai tempat mencari solusi, begitu bukan pada teman-temannya. Demikian Ibu Mas Rofa, semoga ada manfaatnya. Demikian Mas Lutfi. Ya, baik Ibu, terima kasih sekali sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Mas Rofa. Alhamdulillah pada sore hari ini telah kita lalui bersama Bapak Ibu rangkaian kegiatan webinar mental health. Alhamdulillah telah dibersamai dari awal sampai akhir ini bersama Ibu Siti Urbayatun. Alhamdulillah, insya Allah kita akan berjumpa lagi di bulan depan. Nah, ini untuk agenda yang terdekat Bapak Ibu, insya Allah seperti yang saya sampaikan di awal, barangkali tadi ada yang terlewat. Insya Allah di hari Sabtu ini, Sabtu 25 Mei 2024, insya Allah di jam yang sama, yakni di jam 15.30 sampai dengan 17.15 kita akan ada ngobrol parenting Islami bersama beliau yang terhormat Bapak Cahyadita Karyawan. Insya Allah kita akan membahas tema yang cukup menarik, yakni perlukah kita mendesain konsep kurikulum dalam keluarga. Gitu. Sekaligus kami sampaikan bagi Bapak dan Ibu yang kiranya belum tergabung dalam grup WhatsApp, insya Allah nanti untuk mengakses materi pada sore hari ini juga untuk mendapatkan informasi-informasi kegiatan selanjutnya, mungkin bisa masuk ke dalam grup. Juga insya Allah nanti materi webinar pada sore hari ini rekamannya kita akan share dalam grup tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah sama-sama dari awal sampai akhir. Mari kita tutup bersama rangkaian kegiatan pada sore hari ini dengan membaca lafaz hamdalah serta doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Siti Urbayatun yang telah membersamai pada sore hari ini. Terima kasih banyak pula kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan untuk menyimak webinar pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal kebaikan. Terima kasih. Kita tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi